Halo, suaraku kedengeran jelas ya? Ini kelas Zoom. Ini kelas Zoom. Aku digabung ke beda. Iya. Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya. Sebelumnya suaraku udah kedengeran belum ya? Sudah kedengaran dengan jelas, Ibu Felisa. Ibu maaf gak kedengeran Bu suaranya. Halo, halo. Sekarang udah kedengeran belum? Sudah Bu. Sudah. Oke. Kayak aku ulang ya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Felisa, biasa dipanggil V. Aku sekarang mahasiswi Universitas Indonesia jurusan Ilmu Ekonomi Islam. Nah, di kesempatan kali ini karena kita cuma punya waktu sekitar 1 jam 40 menit, aku bakal mulai dari pengantar dulu nih, pengantar ilmu ekonomi. Aku izin share screen ya. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah ada yang mau ditanyain atau masih ada yang bingung, langsung di raise hand aja atau langsung on mic aja ya. Oke, kita mulai dari yang pertama banget nih. Kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi? Bentar ya.
Kelihatan belum? Udah kelihatan. Oke, makasih Hana. Oke, yang pertama itu kita belajar sebenarnya principle of economics atau apa aja sih sebenarnya prinsip-prinsip yang dipegang sama ilmu ekonomi gitu. Nah, sebelumnya kalian ada yang udah pernah dengar belum masalah ekonomi itu sebenarnya apa? Kelangkaan. Yang lain? Kalau menurut Hana, kelangkaan itu yang gimana? Coba tahu nggak definisi atau arti dari kelangkaan itu sebenarnya apa gitu? Kenapa sesuatu itu bisa disebut sebagai kelangkaan? Ada yang tahu? Ini Kak, kelangkaan tuh kayak apabila sumber daya alam tuh terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tuh kayak ya banyak. Oke, jadi benar ya, tapi nggak sesempit sumber daya alam aja sebenarnya, tapi yang terbatas itu adalah alat pemuas kebutuhannya. Alat pemuas kebutuhan kita itu terbatas, tapi kebutuhan kita tuh nggak terbatas, makanya ada yang namanya kelangkaan. Nah, kalau ada namanya kelangkaan, otomatis kita harus apa? Kita harus menetapkan pilihan atau bikin pilihan gimana caranya sumber daya yang terbatas atau alat pemuas yang terbatas tadi itu bisa kita pakai sebaik-baiknya. Nah, disinilah kita belajar beberapa prinsip yang dipegang ekonomi. Oke, yang pertama itu kita akan di chapter ini tuh ngebahas beberapa pertanyaan. Yang pertama dimulai dari sebenarnya apa aja sih pertanyaan yang ada di ekonomi gitu? Apa aja masalah-masalah yang perlu diselesaikan? Kenapa ekonomi ini harus ada gitu? Yang kedua itu prinsip-prinsip yang bikin orang gimana sih untuk memutuskan sesuatu gitu. Kan tadi kita tahu tuh alat pemuasnya terbatas. Nah, berarti kita harus netapin pilihan. Nah, pilihan ini kita pilih berdasarkan apa? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Yang ketiga itu adalah gimana sih orang-orang itu berinteraksi gitu. Jadi kan kita makhluk sosial ya, butuh satu sama lain. Dalam kegiatan ekonomi pun, misalnya kita mau makan nih, nasi yang kita makan, beras yang kita punya itu dari orang, dari petani gitu. Nah, gimana manusia ini bisa berinteraksi? Itu juga dibahas. Terus yang berikutnya, gimana sih ekonomi itu bekerja secara keseluruhan gitu. Mulai dari ekonomi yang skala kecil, misalnya yang di rumah, rumah tangga, sampai yang skala besar, misalnya sampai luar negeri, ekspor impor gitu. Jadi benar ya yang dibilang di awal tadi sebenarnya ekonomi itu tentang kelangkaan gitu. Masalahnya itu adalah kelangkaan. Ketika kita punya limited atau resource atau sumber daya yang terbatas, tapi kebutuhan orang-orangnya nggak terbatas. Jadi ekonomi muncul untuk mempelajari si kelangkaan tadi. Gimana sih mengelola kelangkaan itu gitu. Gimana cara kita manage kelangkaan itu supaya kebutuhan kita itu bisa tetap terpenuhi. Jadi mulai dari misalnya sesimpel kayak kita dikasih uang jajan, misalnya sehari 20.000 gitu. Kan gak mungkin ya 20.000 itu bisa membeli apapun yang kita mau gitu. Jadinya kita harus apa? Kita harus milih mana yang paling prioritas. Kita harus bikin skala prioritas untuk nentuin, oh ini nih yang paling penting untuk dibeli. Terus kita harus tahu, oh kalau misalnya kita pengen beli HP dengan uang jajan segitu, kita harus nabung berapa persen dari uang jajan kita. Nah, hal-hal kayak gitulah yang dipelajarin di ekonomi. Tapi nggak cuma tentang orang doang. Ekonomi itu kan sebenarnya dibagi jadi dua ya. Ada yang mikro, ada yang makroekonomi. Dari namanya aja sebenarnya udah tahu. Mikro itu kan artinya apa? Kecil gitu. Jadi skala yang dipelajari itu adalah yang kecil. Nah, kecil di ekonomi ini gak selalu kecil yang kayak kita bilang, tapi kecilnya itu bisa perusahaan, bisa berupa perorangan. Sedangkan kalau makro itu kan artinya makro itu besar ya. Nah, berarti skalanya itu negara atau antar negara. Nah, itu masuknya ke makroekonomi. Jadi kayak sesimpel perusahaan itu
memproduksi apa, terus berapa tenaga kerja yang harus dia pekerjakan. Nah, itu juga semuanya dipelajarin di ekonomi. Nah, jadi sebenarnya gimana cara masyarakat memutuskan itu dibagi jadi banyak gitu loh. Jadi ada yang namanya national defense atau misalnya untuk pertahanan. Ada yang namanya untuk consumer goods atau untuk barang konsumsi. Ada yang namanya untuk lingkungan dan keperluan lainnya gitu. Jadi ada banyak banget kebutuhan. Dan nggak mungkin semuanya bisa terpenuhi. Makanya kita tuh diharuskan untuk menentukan keputusan mana nih yang paling diprioritasin dari banyaknya kebutuhan tadi. Nah, terus the principle of how people make decision. Yang paling penting, kalau misalnya kita dihadapkan sama yang namanya keputusan, atau yang dihadapkan sama yang namanya kelangkaan, kita itu bakal ngadepin yang namanya trade-off. Trade-off itu ada sesuatu yang harus kita tinggalkan atau yang kita korbankan gitu. Nah, itu namanya trade-off. Misal kalian misalnya punya duit 20.000. 20.000 bisanya cuma beli satu nasi goreng. Sementara kalian juga pengen sate gitu. Nah, berarti kalian harus ngorbanin antara sate atau nasi goreng gitu. Kenapa? Karena tadi kalian punya anggaran atau budget yang terbatas. Nah, contohnya yang ini nih, misalnya kayak pergi party atau misalnya pergi main sama teman waktu di malam sebelum kalian ada ujian gitu. Besoknya ujian nih, malam ini kalian malah pergi sama teman. Nah, itu kan ada trade-off-nya gitu. Kalau misalnya kalian beneran pergi sama teman, berarti apa? Waktu belajar kalian jadi berkurang. Nah, itu yang namanya trade-off. Nah, ini ada lagi contohnya kayak kita tuh bekerja lebih banyak. Misalnya kayak kalian kerja terus kalian lembur. Lemburnya untuk apa? Biar dapat duit yang lebih banyak, dapat gaji yang lebih banyak. Nah, tujuan gajinya itu buat apa? Buat beli barang-barang yang kalian pengen gitu. Nah, kalau misalnya kalian lembur, gajinya waktunya dipakai buat kerja lebih banyak, berarti yang harus kalian korbanin atau trade off-nya adalah waktu luang yang harus kalian korbankan gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan trade off. Nah, ini lagi nih yang sering terjadi. Jadi, misalnya kita, kalau misalnya pabrik-pabrik, terus ada perusahaan-perusahaan yang harus memproduksi, kan biasanya ada tuh beberapa perusahaan yang akhirnya merusak lingkungan gitu sebagai dampak dari kegiatan produksinya. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya juga trade off gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, si pabrik ini harus mengorbankan lingkungan. Contoh nih kita butuh kertas. Kertas dari mana? Dari kayu kan? Kayu dari mana? Adanya dari pohon. Nah, berarti kita sebagai mahasiswa atau sebagai siswa kita butuh kertas. Nah, perusahaan kertas ada, mereka harus ngambil bahan bakunya itu pohon. Berarti pohon itu harus ditebang gitu. Nah, itu juga yang namanya trade off gitu. Makanya untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi tuh akhirnya nanti perusahaan itu diberi kewajiban untuk nanam lagi seberapa banyak pohon yang udah dia tebang gitu-gitu. Itu beberapa contoh dari trade off. Nah, satu lagi tuh yang sering jadi perbincangan itu adalah kita itu sering dihadapin sama yang namanya mending efisien atau mending rata gitu. Jadi efisiensi versus equality ini maksudnya kita lebih mana? Mending efisien atau mending sama rata gitu. Jadi kalau misalnya efisien ini ketika kita ngambil sesuatunya itu yang paling banyak dari barang-barang atau dari sumber daya yang udah langka gitu. Jadi kita efisien gitu, memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kalau equality itu adalah ketika prosperity itu kesejahteraan, itu bisa terdistribusi dengan rata atau dengan sama di semua kalangan masyarakat. Nah, jadi kadang-kadang tuh dua hal ini nih yang harus kita pilih atau kita dihadapkan dengan dua ini. Kira-kira mending kita efisien atau kita dengan kata lain kita ngambil semua manfaat itu dengan sebaik-baiknya atau yaudah deh nggak apa-apa nggak efisien yang penting kesejahteraan itu terdistribusi dengan baik ke semua masyarakat. Nah, ini nih yang sering dihadapin di masyarakat. Nah, kenapa ini dibilang trade off gitu? Kenapa antara efisien sama equality itu dianggap trade off? Jadi contohnya gini, ketika kalian pengen eh, kita itu misalnya penduduk Indonesia itu lebih rata gitu.
ketimpangannya itu makin sedikit. Artinya ya semua masyarakat itu merasakan atau memiliki pendapatan yang hampir sama, relatif sama gitu. Nah, berarti apa? Caranya apa? Caranya adalah memberikan atau mendistribusikan harta dari yang si kaya ke yang si miskin. Nah, tapi kalau misalnya ini dilakuin untuk tujuan equality, nantinya orang-orang kaya itu dia jadi nggak punya insentif untuk bekerja atau jadi malas untuk bekerja. Kenapa? Karena mereka pikir kayak secapek-capeknya mereka kerja, sesusah-susahnya mereka kerja, sebanyak-banyaknya duit yang mereka kumpulin, pada akhirnya harus dikasih ke yang si miskin untuk yang namanya equality gitu. Jadi itu sih kenapa efisiensi dan equality ini sering disebut trade-off di masyarakat. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada boleh reaction aja ya. Kalau misalnya kalian males on mic. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut. Yang lainnya aman kan? Kayaknya Nur doang yang reaction. Aman, Kak. Oke, kita lanjut ya. Tadi itu masih prinsip yang pertama. Jadi di ekonomi itu people face trade-off atau orang-orang itu akan dihadapkan dengan trade-off. Nah, yang kedua, ada yang namanya the cost of something is what you give up to get it. Jadi harga atau biaya yang kita keluarkan untuk sesuatu itu adalah apa yang kita korbankan. Contohnya, eh, kalian pengen oh ini kalian pengen kuliah gitu. Kalian ada dua pilihan setelah tamat SMA. Antara kalian melanjutkan kuliah atau kalian bekerja misalnya dengan gaji UMR let's say 2,5 juta per bulannya. Nah, ketika kalian memilih untuk kuliah, biaya yang sebenarnya kalian keluarin itu adalah berapa gaji dari bekerja tadi yang nggak kalian pilih. Berarti kan kalau kalian memilih buat kuliah, ada 2,5 juta per bulan yang nggak kalian pilih, yang nggak kalian ambil, yang nggak kalian dapetin. Nah, di ekonomi, itu yang sebenarnya biayanya gitu. Atau yang kita biasa sebut dengan apa tuh? Ada yang tahu? Biaya peluang. Biaya peluang atau opportunity cost gitu ya. Jadi kalau misalnya apa yang kita korbanin tuh berarti itu opportunity cost kita atau itu biaya peluang kita. Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah keputusan, kalau di ekonomi itu kita harus tahu cost and benefit-nya atau biaya dan manfaat yang kita dapetin gitu. Jangan cuman benefitnya aja yang dipikirin. Misalnya kayak kita pengen benefit yang A, B, C, D, E, F, G gitu, tapi nggak mau ngeluarin cost. Nah itu kan nggak bisa ya, nggak rasional gitu. Jadi kalau misalnya kita di ekonomi, keputusan itu akan kita pilih ketika benefitnya lebih besar daripada cost-nya. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat-lihat, opportunity cost itu kayak biaya yang nggak kita ambil atau biaya yang kita lepasin, yang kita relain gitu. Itu yang namanya opportunity cost. Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah keputusan tadi, keputusan itu kan kita pilih ya. Misalnya ada beberapa pilihan nih, ada 3 misalnya pilihan. Oh, kita memutuskan untuk pilih skenario B. Berarti ada skenario lain yang harus kita korbanin. Nah, itu yang disebut sama opportunity cost. Nah, ini contohnya misalnya kita, kayak yang tadi aku bilang, kita memilih untuk misalnya kuliah, kita harus bayar SPP-nya, beli buku, dan lain-lain. Sementara kita kehilangan kesempatan untuk dapetin gaji kalau misalnya kita kerja. Nah, kehilangan gaji itu adalah yang disebut opportunity cost. Itu untuk prinsip yang kedua. Sampai situ ada yang mau ditanyain dulu? Sudah. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke prinsip yang ketiga. Kalau di prinsip yang ketiga, di sini dibilang kalau
rational people atau orang-orang yang rasional itu berpikir at the margin. Artinya, ya orang-orang yang rasional tuh akan selalu berpikir tentang keuntungan yang bakal mereka dapetin. Jadi pikirannya margin, margin, margin atau keuntungan, keuntungan, keuntungan gitu. Nah, jadi kayak orang yang rasional ini orang yang gimana gitu. Ya mereka itu pokoknya melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk mencapai tujuannya gitu. Gimana caranya mereka mencapai tujuan dengan melakukan yang terbaik gitu. Nah, mereka bikin decision atau keputusan, itu mereka mengevaluasi. Oh, kalau misalnya mau memilih keputusan yang A, cost-nya sekian, benefit-nya ini. Kalau milih yang B, cost-nya sekian, benefit-nya ini gitu. Nah, jadi mereka ngelihat nih satu-satu, baru mereka pilih yang mana yang cost-nya paling dikit tapi benefit-nya paling banyak. Nah, itu berarti mereka berpikir rasional. Nah, di sini contohnya misal kayak tadi yang aku kasih, ketika kalian dikasih dua pilihan, apakah kalian ingin berkuliah atau bekerja setelah tamat SMA gitu. Nah itu kalau kalian orang yang rasional, kalian tuh akan berpikir, oh kalau kuliah berarti kos yang dikeluarin tuh ada uang SPP, ada uang buku, ada uang kos dan lain-lain gitu misalnya. Tapi benefit yang kalian dapat misalnya kalian bisa dapat ilmu, dapat gelar yang akhirnya bisa bikin kalian dapat gaji lebih gede gitu. Nah, sementara kalau misalnya kalian bekerja, oh oke, kalau bekerja kalian nggak perlu ngeluarin kos apa-apa. Kalian nggak perlu bayar uang apapun, tapi kalian dapat gaji. Nah, masalahnya gaji yang kalian dapat itu seberapa tuh. Nah, jadi orang yang rasional tuh dia akan berpikir kayak gitu. Mereka akan menahan misalnya kayak, oh ya udah nggak apa-apa sekarang ngeluarin duit untuk kuliah, tapi yang penting 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian gaji yang kita dapetin itu lebih gede gitu dibanding yang nggak kuliah gitu misalnya. Itu contoh dari memutuskan orang rasional memutuskan sebuah keputusan gitu. Nah, di sini juga kalau di contoh yang lebih ekonominya, misalnya nih ketika seorang manajer itu dihadapkan dengan pilihan misalnya dia harus naikin output nih, tapi kira-kira yang dia butuhin itu apa gitu? Apakah dengan menaikkan output dia perlu menambah tenaga kerja atau enggak? Dengan menaikkan output apakah dia perlu beli mesin baru atau enggak gitu? Nah, hal-hal kayak gitu, keputusan-keputusan kayak gitu tuh yang harus dilihat cost and benefit analisisnya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Tidak. Oke. Sebenarnya tuh prinsip ini kan lumayan banyak ya. Ada 10 gitu. Nah, kenapa ini harus dipelajari? Ya ini sesimpel kayak hal-hal inilah yang akan menjadi fundamental kalian berpikir nantinya gitu. Jadi kayak segimanapun soalnya, sekompleks apapun, itu nanti pada akhirnya analisisnya balik lagi ke prinsip-prinsip yang kalian pelajarin di awal ini. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat itu ada namanya people respond to incentive. Jadi biasanya orang-orang itu dia akan lebih tertarik sama sesuatu yang ada insentifnya gitu. Atau ada balas jasanya gitu. Contoh misalnya antara misalnya kalian dihadapin sama dua pilihan. Yang satu misalnya kalian sukarela bikin mading gitu, disuruh bikin mading di sekolah, tapi nggak dibayar gitu. Sementara yang satu lagi mungkin teman kalian minta kalian untuk ngegambar, bikin sketsa atau apa gitu. Nah dia ngebayar gitu. Nah sebagai orang yang rasional biasanya akan cenderung kepada pilihan yang ada insentifnya tadi atau yang ada bayarannya tadi. Nah, contoh simpelnya kayak orang-orang itu bakal berpikir kayak sesuatu itu apakah ada nggak ya manfaatnya buat dia, ada nggak ya rewardnya atau penghargaannya, ada nggak ya hukuman yang didapat kalau misalnya nggak ngelakuin itu gitu. Nah, contohnya di sini sesimpelnya kalau misalnya kalian bayangin, ketika misalnya harga-harga, let's say nih misalnya harga sepeda motor yang biasa itu naik gitu. Harga sepeda motor yang pakai BBM itu naik. Sementara harga sepeda motor listrik itu turun. Udah gitu
harganya turun, dia nggak perlu pakai BBM gitu. Nah, di sini itu bisa jadi insentif buat orang yang akhirnya bikin orang-orang tuh ningkatin permintaannya untuk sepeda motor listrik gitu dan ngurangin permintaannya untuk sepeda motor BBM. Nah, itu contoh-contoh dari bentuk insentif gitu. Nggak selalu tentang uang yang ditawarin, tapi bisa aja kayak tadi. Oh, mungkin kalau motor listrik tuh udahlah dia nggak perlu beli BBM, dia harganya lebih murah, plus dikasih subsidi pula gitu. Sementara kalau motor biasa udah harganya sekarang mahal, terus dia pakai BBM, BBM juga naik misalnya. Nah, pasti orang-orang cenderung, oh ya udah sepeda motor listrik gitu. Nah, itu juga insentif gitu. Nah, contohnya juga misalnya ketika pajak tembakau meningkat. Tembakau itu kan bahan dasar rokok gitu kan. Nah, ketika tembakaunya itu meningkat, pajak tembakaunya meningkat, artinya kan rokok jadi makin mahal gitu. Nah, teen smoking falls artinya anak-anak remaja yang ngerokok itu jadi turun. Kenapa? Ya mungkin tadi mereka oh jajannya 10.000 sehari. Seandainya misalnya yang nakal-nakal gitu kan, yang jadiin itu buat beli rokok gitu. Nah, uangnya udah habis gitu buat ke situ. Nah, tapi ketika harga rokoknya itu mahal, nah mereka tuh nggak punya uang lagi nih buat beli gitu. Akhirnya apa? Akhirnya eh, tingkat atau aktivitas merokok mereka itu jadi menurun. Tuh, itu juga insentif gitu. Jadi insentif itu bukan selalu tentang hal-hal yang baik-baik aja, tapi kayak pemberlakuan pajak yang bikin konsumsi jadi turun itu juga insentif gitu. Wait, nah ini contoh nih. Ini ada contoh soal, silakan kalian baca baik-baik ya. Nah, jadi ini kalian tuh ngejual barang kalian gitu. Mustang ini kayak nama barang gitu. Kalian ngejual barang kalian yang di tahun keluaran 1996 gitu. Nah, untuk barang itu, untuk memperbaiki barang itu, kalian udah ngeluarin sekitar $1.000. Itu ya artinya. Nah, di kalimat kedua, at the last minute the transmission die. You can pay. Jadi baru-baru ini at the last minute baru-baru ini tuh transmisinya itu rusak gitu. Nah, kita harus ngebayar $600 untuk memperbaikinya atau ngejual sell the car as is. Artinya kita ngejual aja nggak usah kita perbaikin gitu. Jadi di kalimat kedua ini dikasih pilihan. Kita bisa memperbaiki dengan biaya $600 lagi atau ya udah jual aja gitu dalam keadaan transmisinya tadi rusak. Nah, dari skenario yang ada, kira-kira kalian gimana? Apakah kalian akan memperbaiki transmisinya? Nah, ini dia. Jadi, kalau misalnya pilihan yang A itu ya, blue book value artinya yang kalian dapetin itu, misalnya kalian ngejual, kalian dapetin duit $6.500 kalau semisalnya transmisinya itu worth, artinya transmisi yang rusak tadi udah kalian perbaiki. Tapi kalian cuma dapat duit 5.700 kalau misalnya kalian nggak memperbaiki, kalian biarin aja yang rusak tadi gitu. Nah, skenario kedua, kalian bakal dapat $6.000 kalau kalian memperbaiki transmisi tadi. Sementara kalian cuma dapetin 5.500 kalau kalian nggak memperbaiki. Nah, kira-kira dari skenario A dan dari skenario B, akankah kalian memperbaiki transmisi tadi? Coba ya. Dari yang ini ngerti dulu nggak? Atau perlu aku ulang lagi? Kalau perlu aku ulang lagi, bilang aja ya. Kalau misalnya diam berarti aku asumsiin udah ngerti ya. Kak, bisa diulang lagi? Oke. Jadi anggaplah Mustang ini tuh, ini kan contohnya contoh Amerika ya. Anggaplah Mustang ini, let's say lah sepeda motor aja lah gitu, sepeda motor. Nah, kalian punya sepeda motor nih. Sepeda motornya udah lumayan lama. Nah, selama kalian punya sepeda motor itu, kalian udah ngeluarin $1.000 untuk melakukan perbaikan. Pokoknya perbaikan apapun, pokoknya kalian udah ngeluarin $1.000 selama kalian punya motor itu.
Nah, at the last minute atau akhir-akhir ini atau barusan aja gitu, beberapa saat yang lalu, transmissionnya die, artinya tuh ada kerusakan baru lagi gitu. Nah, dari kerusakan ini, kita punya dua pilihan. Kita bisa memperbaiki kerusakan transmisi tadi dengan biaya $600, atau menjual sell the car as is, artinya kita jual aja, nggak usah perbaiki transmisinya gitu. Nah, kalau kita memperbaiki transmisi, kita kena $600. Kalau kita nggak memperbaiki, ya udah kita nggak keluar apa-apa lagi gitu. Nah, dari masing-masing skenario, skenario A maupun skenario B, kita ditanya, kira-kira kalian harusnya memperbaiki transmisi tadi atau mending nggak usah gitu. Nah, kalau di skenario A dia bilang, kalau kalian memperbaiki transmisi, sepeda motor kalian bisa dijual senilai $6.500. Tapi kalau kalian nggak memperbaiki transmisi, sepeda motor kalian tuh dijualnya cuma 5.700. Itu yang A. Kalau yang B, kalau kalian memperbaiki transmisi motornya, dapat 6.000 nih, $6.000. Tapi kalau nggak kalian benerin, kalian cuma dapat 5.500 gitu. Nah, dari masing-masing skenario ini, skenario A dan skenario B, kalian ditanya, di skenario A, mending perbaiki transmisi atau enggak? Di skenario B, mending memperbaiki transmisi atau enggak? Itu maksud pertanyaannya. Soal ini kalau nggak salah aku keluar di OSK tahun lalu. Coba dipikirin dulu aja, santai. Kalau ada yang udah ketemu jawabannya, boleh resen ya. Atau kalau di kolom chat juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya Kak mau tanya, Iya, boleh. harga aslinya ada nggak Kak? Nggak ada. Dia nggak ngasih tahu harga aslinya. Menurut saya dibenerin, Kak. Oke, itu yang mana, Hana? Yang skenario A apa yang skenario B? Dia dari masing-masing skenario ya dia tanya. Yang skenario A. Skenario A dibenerin. Kalau yang B-nya? Kalau yang B gak dibenerin, Kak. Oke. Kalau jawaban Hana, A dibenerin, yang B nggak dibenerin. Oke. Yang lain gimana? Saya tunggu yang lain ya. Sama Kak. Jawab. Gimana, Marsha? Sama Kak. Sama kayak Hana sama saya. Yang lain? Sama atau ada yang beda? Sama. Soalnya yang jawaban A itu kalau misal dibenerin, jadi dapat untungnya lebih banyak daripada yang enggak.
Oke. Oke. Yang lain? Coba kita lihat ya. Nih, kalau misalnya kita ngebenerin, ini ya, kan gini, pertama tuh lihat aja antara A sama B itu lebih tinggi harga yang mana yang kita dapetin? Yang A atau yang B? Diulang Kak, nggak ada. Kira-kira kalau misalnya antara skenario A sama skenario B, misal nih kalian sebagai orang yang ngejual, kalian sebagai orang yang punya motor. Nah, kira-kira menurut kalian, kalian akan milih menjual di skenario A atau di skenario B? Menjual di skenario. Di skenario A. Di skenario A, kenapa? Karena harga yang didapat lebih gede kan, lebih tinggi. Mau dia diperbaiki Iya. atau enggak, kita dapat harga yang lebih tinggi di skenario A gitu. Nah, tapi sekarang yang jadi pertanyaannya adalah kira-kira apa yang bakal kita lakuin gitu di skenario A maupun di skenario B gitu. Nah, kalau di skenario A, kalau misalnya kita perbaiki dapat 6.500, nggak diperbaiki 5.700. Selisihnya berapa? Antara diperbaiki sama enggak harganya? 800. 800. Sementara uang yang kita pakai untuk memperbaiki berapa? 600. 600. Kira-kira kalau kalian sebagai orang yang punya motornya, mending kalian perbaiki dulu baru jual atau jual aja nggak usah diperbaiki? Perbaiki dulu baru jual. Nah, diperbaiki dulu baru dijual. Kenapa? Karena kalau kalian memperbaiki, kena duitnya cuma 600. Tapi dari 600 itu, harganya bisa meningkat sebesar 800. Pasti kalian milih, oh ya udah diperbaiki dulu aja gitu. Toh, kita keluar duit cuma 600, tapi tambahan harga yang kita dapetin 800 gitu. Nah, itu Betul. buat skenario A. Berarti skenario A kita lebih baik diperbaiki. Yang A ada yang mau ditanyain dulu? Enggak. Paham Kak? Paham ya? Jadi nggak perlu nih di sini kita tahu harga awalnya berapa. Kenapa? Karena dia cuman minta pendapat kita. Keputusan kita gimana? Apakah kita perbaiki atau enggak gitu. Nah, kalau yang B, kan kalian kalau perbaiki dapat 6.000. Kalau nggak perbaiki dapat 5.500. Selisihnya berapa? Antara diperbaiki sama enggak tuh harga yang kalian dapetin selisih berapa? 500. 500 gitu. Nah, kalian selisih harga yang kalian dapetin 500. Tapi untuk memperbaikinya kalian butuh berapa? 600. 600. Nah, sebagai orang yang rasional, kalian kira-kira gimana? Langsung dijual Mending soalnya. langsung jual kan? Kenapa? Iya. Karena kalau kalian perbaiki, uang kalian keluar 600, tapi harganya cuma nambah 500 gitu. 100. Berarti yang skenario A kita perbaiki, yang skenario B jual aja dalam keadaan transmisi rusak. Rusak. Sampai sini jelas atau ada yang mau ditanyain dulu? Jelas. Oke, Jelas. kita lanjut ya. Nah, jadi ini ya, ini penjelasannya. Yang A itu harusnya kita perbaiki, yang B nggak usah. Nah, terus yang berikutnya, the principle of how people interact. Jadi ini kayak prinsip gimana sih orang-orang itu bisa berinteraksi gitu. Nah, yang pertama itu adalah trade can make everyone better off. Artinya, perdagangan atau jual beli itu bisa bikin orang merasa lebih baik gitu. Nah, ini juga kan yang sebenarnya mendasari kenapa akhirnya kita punya uang, kenapa kita udah nggak pakai sistem barter lagi ya, karena tadi. Karena kalau misalnya kita pakai sistem barter, nggak jual beli dengan satu mata uang yang jadi eh, landasan kita, itu kebutuhan kita tuh kan beda-beda gitu. Mungkin aja semua orang tuh lagi butuh beras. Jadi nggak ada yang mau ngebarter beras dengan apapun misalnya. Nah, itulah kenapa ada yang namanya trade atau perdagangan. Jadi trade itu bikin
semuanya atau make everyone, setiap orang itu merasa lebih baik gitu. Karena dengan adanya thread, kita jadi punya apa ya? Oh, kita butuh beras, ya udah kita beli beras. Kita butuh ikan, oh kita beli ikan gitu. Dan kita punya mata uangnya gitu. Nah, jadi dengan adanya thread itu juga orang-orang itu fokus untuk membuat atau memproduksi satu aja sesuai sama kemampuannya. Contoh, kalau dia mampu untuk bertani, ya udah dia ke sawah aja, dia menghasilkan beras, nanti beras yang dia dapat itu yang dijual. Nah, kalau misalnya orangnya jago jadi nelayan, ya udah dia ke laut aja gitu, ke laut nanti dapat ikan dijual gitu. Jadi nggak perlu masing-masing orang itu harus jago ke laut, harus jago nangkap ikan, harus jago bertani gitu, terus harus jago masak tuh nggak harus gitu. Jadi, oh yang jago masak ya udah masak, yang jago misalnya ke sawah ya ke sawah, yang bisa nangkep ikan ya nangkep ikan gitu. Jadi masing-masing orang itu spesialisasi sesuai sama kemampuan dia sendiri gitu. Supaya apa? Supaya barang atau jasa yang dihasilkan itu lebih banyak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak. Oke. Oke, lanjut ya. Berikutnya, countries also benefit from trade. Jadi ternyata tuh bukan cuman individunya aja atau bukan cuman orangnya aja yang mendapat manfaat dari si trade dan spesialisasi tadi, tapi juga negaranya gitu. Contoh misalnya, kalau kita punya spesialisasi misalnya di nikel gitu, kita nikelnya banyak, terus kita udah bisa ngelolanya, udah jago lah gitu, dari awal sampai akhir kita udah bisa ngelola gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita bisa menjual itu dengan harga yang lebih tinggi keluar. Kenapa? Karena orang luar butuh itu. Sementara mereka nggak punya sumber dayanya. Tapi kita punya sumber dayanya, kita bisa ngelolanya. Ya orang luar akan mau aja, ya udah nggak apa-apa lah beli dengan harga mahal. Toh dia nggak punya gitu. Tapi dia butuh gitu. Nah hal-hal kayak gitulah yang menjadi benefit dari trade ini atau dari specialization ini. Nah kalau misalnya tiap negara dipaksa untuk bisa semua. Misal oh negara itu dia harus bisa bertani, masyarakatnya harus bisa beternak, masyarakatnya harus bisa tambang, harus bisa jadi nelayan, harus bisa berdagang. Nah, semuanya dituntut, yang ada apa? Yang ada negaranya itu nggak produktif gitu. Kenapa? Karena nggak fokus ke satu hal yang jadi keunggulan mereka gitu. Nah, terus juga bisa aja nih, oh mungkin karena di luar itu misalnya kayak bikin apa ya, let's say bikin alat elektronik gitu, alat elektroniknya lebih lebih murah, lebih misalnya elektroniknya lebih murah, mereka bikinnya itu udah mencapai economic of scale, artinya bikin memproduksi satu unit itu harganya lebih murah daripada kita bikin sendiri. Nah, kita akan lebih untung kalau beli aja dari mereka gitu. Kenapa? Karena harga yang kita dapetin dari beli aja dari mereka itu lebih tinggi. Sorry, lebih rendah daripada kita harus bikin sendiri. Ini tuh. Terus yang itu yang buat yang prinsipal kelimanya. Nah, berikutnya ada prinsipal yang keenamnya. Nah, di prinsipal keenam ini bilang, market are usually a good way to organize economic activity. Jadi pasar itu adalah salah satu cara yang baik untuk mengorganisasi kegiatan ekonomi atau mengorganisir kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena sebenarnya kan di ekonomi itu definisi pasar itu apa? Coba Aizatul deh. Definisi pasar itu sebenarnya apa di ekonomi? Ayo, apa definisi pasar? Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk Oke, melakukan tempat transaksi. Ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli atau biasanya di ekonomi itu adalah
Pasar itu yang penting pertemuan antara si permintaan dan penawaran gitu. Jadi gak selalu antara penjual dan pembeli, tapi yang penting pertemuan antara si kegiatan permintaan dan penawaran gitu. Itu udah disebut dengan pasar. Nah, jadi di ekonomi itu dibilang, oh kalau pasar itu adalah cara yang bagus untuk mengorganisir kegiatan ekonomi. Terus artinya kenapa dia bisa dibilang organize economic activity atau mengorganisir kegiatan ekonomi? Ya karena dia bisa nentuin, pasar itu yang menentukan kayak kira-kira apa sih barang yang harus diproduksi, apa ya barang yang diperlukan sama konsumen, yang dibutuhkan sama konsumen. Nah, selain itu kita juga harus tahu si pasar ini yang bikin kita tahu how to produce them, gimana kita cara memproduksinya, berapa banyak yang harus diproduksi, gimana cara dapatnya gitu. Nah, itu semuanya kasih tahu lewat si market ini atau pasar. Terus juga market ekonomi atau pasar ini yang bisa bikin kita itu jadi tahu, oh ternyata tuh ada demand terhadap produk A, ada demand terhadap produk B gitu. Nah, sebenarnya ini invisible hand atau yang disebut yang biasa disebut dengan yang biasa muncul di teorinya atau di bukunya Adam Smith gitu. Wait. Nah, di sini dia bilang sebenarnya mekanisme pasar itu terjadi karena ada yang namanya invisible hand atau tangan-tangan yang nggak terlihat gitu. Jadi dia bilang invisible hand ini bekerja melalui price system atau sistem harga. Jadi pertemuan atau interaksi antara si buyer sama seller, antara pembeli dan penjual itu dengan sendirinya bisa menentukan harga. Terus dia bilang kalau misalnya harga masing-masing barang itu merefleksikan atau mewakili dari nilai-nilai yang dikeluarkan atau yang bakal didapat sama si pembeli dan cost atau biaya dari memproduksi barangnya. Tuh, dan harga ini juga bisa bikin mempengaruhi keputusan orang-orang gitu. Yang biasanya kalau dalam ekonomi itu antara meminimalisir atau memaksimalisasi economic well-being atau kesejahteraan masyarakat tuh. Nah, kalau di sini prinsip ketujuh itu dia membahas tentang pemerintahan nih. Tadi kan dia udah bahas tentang individunya, terus udah bahas tentang pasarnya. Sekarang dia ngebahas tentang pihak yang bisa mengintervensi gitu. Salah satunya adalah pemerintah. Nah, jadi di prinsip ketujuh dibilang government can sometimes improve market outcome. Jadi pemerintah itu kadang-kadang bisa mengimprove atau meningkatkan market outcome. Nah, contohnya adalah people are less inclined towards produce, invest, or purchase if large risk or their property being stolen. Jadi, misalnya, contohnya gini, kalian nih udah capek-capek kerja gitu, capek-capek kerja untuk ngumpulin misalnya beli motor, beli rumah gitu. Nah, ketika kalian udah beli motor, ketika kalian udah beli rumah, nah, semisal nggak ada pemerintah, nggak ada regulator, nggak ada orang yang memberikan aturan, yang memberikan hukuman kalau misalnya ada pelanggaran, nah orang akan dengan mudahnya misalnya, ya udah motor yang udah kalian beli tadi, rumah yang udah kalian beli tadi tuh sama mereka diambil gitu, dicuri gitu. Nah, enforce property right ini kan maksudnya pemerintah atau government bertugas untuk melindungi hak milik kita tadi gitu. Jadi apa yang udah kita usahakan lewat mati-matian kerja misalnya atau lembur ini itu segala macam tuh pada akhirnya bisa terjaga gitu. Kalau misalnya nggak ada property right yang diamankan oleh pemerintah atau yang dijaga oleh pemerintah, orang-orang tuh nggak akan mau kerja, malas kerja. Kenapa? Karena ngapain kita capek-capek kerja ngumpulin duit buat beli motor, buat beli mobil, kalau akhirnya orang dengan mudah bisa mencuri itu gitu. Nggak ada pemerintah yang bisa melindungi itu. Nah, di sini yang disebut dengan government can sometimes improve market outcome.
Jadi kalau misalnya pemerintah punya kuasa atas property right itu, melindungi property right kita, kita akan tenang bekerja, kita akan jadi lebih produktif. Akhirnya output atau outcome yang kita hasilin itu akan jadi lebih tinggi. Terus lanjut ke masih di bagian pemerintah, tapi juga ada yang namanya market failure atau kegagalan pasar. Market failure ini terjadi ketika market atau pasar itu gagal mengalokasikan resource atau sumber daya dengan efisien. Ada beberapa hal yang menyebabkan market failure ini. Nah, yang pertama itu ada yang namanya eksternalitas. Jadi, eksternalitas itu adalah keadaan di mana pihak yang nggak ikut serta dalam kegiatan ekonomi itu juga terdampak. Contohnya nih, di sekitar rumah kalian ada pabrik. Nah, sebenarnya kan kalian bukan pekerja pabriknya, kalian bukan yang punya pabriknya, tapi kalian merasakan polusi yang dihasilkan dari pabriknya. Nah, itu kan berarti apa? Berarti ada eksternalitas yang dihasilkan dari si pabrik itu. Nah, itu yang eksternalitas negatif namanya. Seandainya kalian sebagai pihak di luar kegiatan ekonomi pabrik itu merasakan dampak buruknya. Nah, tapi bisa aja kalian sebagai pihak luar atau orang luar itu merasakan dampak baiknya. Contoh misalnya karena ngebangun pabrik di daerah situ untuk memudahkan distribusi bahan baku dan outputnya, jadinya pabriknya tuh bikin jalan aspal di sekitar tempat tinggal kalian gitu. Nah, kalian merasa terbantu dengan itu karena misalnya oh yang awalnya jalannya jalan tanah licin kalau hujan sekarang udah enggak gitu. Nah, berarti kalian merasakan eksternalitasnya tapi eksternalitas positif. Nah, selain eksternalitas ada yang namanya market power. Jadi market power ini adalah seberapa kuat si pembeli atau si penjual itu mempengaruhi harga pasar. Jadi market power ini contoh nih kayak monopoli. Monopoli kan penjualnya cuma satu. Artinya apa? Artinya dia bisa lebih leluasa menentukan harga dibandingkan dengan pasar persaingan monopolistik misalnya atau pasar monopoli gitu. Nah, itu namanya market power. Nah, public policy may promote efisiensi. Artinya apa? Artinya kebijakan publik atau kebijakan yang ada itu biasanya digunakan atau ditujukan untuk meningkatkan efisiensi. Jadi gimana caranya resource yang ada tadi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, berikutnya nih. Government can sometimes improve market outcome. Masih yang tadi dikit lagi. Nah, jadi selain untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah ini juga punya peran untuk meningkatkan equity. Nah, jadi lewat cara gimana gitu? Semisal nih, pemerintah ngerasa kayak, oh negara ini udah timpang banget. Artinya ada orang yang kaya-kaya banget, ada banyak juga orang yang miskinnya miskin banget gitu. Nah, jadi pemerintah punya kuasa atau punya kebijakan untuk memberikan kebijakan. Contohnya kayak yang kaya tadi tuh di teksnya ditambah atau dinaikin. Artinya pajaknya ditingkatin nantinya akan didistribusiin ke orang-orang yang miskin gitu misalnya. Nah, itu kan sebenarnya government kan, regulasi atau aturan dari pemerintah. Nah, di sini ada contoh soal lagi nih, ada diskusi, ada pertanyaan diskusi. Dia nanya, in each of the following situation, dari situasi-situasi berikut, what is the government's role? Jadi, apa peran pemerintahnya gitu? Dari beberapa situasi yang bakal dia sebutin, dia nanya, kira-kira peran pemerintahnya apa gitu? Terus dia nanya, does the government intervention improve the outcome? Jadi, apakah peran pemerintah tadi atau intervensi pemerintah tadi itu meningkatkan outcome? Nah, jadi pertanyaannya itu ya, dari situasi yang ada, dia nanya, peran pemerintah apa? Nah, terus dia nanya lagi, kira-kira peran pemerintah tadi itu ningkatin income nggak? Ningkatin outcome nggak? Atau ningkatin output nggak? Nah, public school for K-12 gitu. Terus yang kedua, workplace safety regulation. Yang terus public highway. Terus ada patent law. Jadi yang pertama itu, sorry, masih.
Nah, jadi public school tuh kira-kira ningkatin outcome nggak? Coba. Public school tuh kayak sekolah negeri gitu ya. Kira-kira yang A gimana? Yang A itu public school for K12. K12 itu kayak tingkatan SMP SMA gitu ya. Jadi ada sekolah negeri untuk SMP SMA. Kira-kira menurut siapa yang mau? Hana deh boleh. Yang A kira-kira gimana? Boleh diulang soalnya, Kak? Jadi dia tanya kan, dari kan ada 4 situasi nih. Ada situasi A, B, C, sama D. Nah, coba Hana dari situasi A aja. eh what is the government role? Jadi kayak kira-kira tuh dari situasi A ini peran pemerintahnya itu apa gitu. Terus apakah peran pemerintah tadi itu bisa meningkatkan output negaranya gitu atau meningkatkan produktivitas negaranya? Bisa, Kak. Oke, kira-kira kenapa tuh? Coba dielaborasi. Karena kan nanti masyarakat kan jadi terdidik soalnya mendapatkan pendidikan dari public school. Kan itu kan negeri ya, Kak. Jadi tuh kayak pasti kan ada pemeran pemerintah juga di sana. Oke, dari Hana. Oke, Lazua coba yang mau jawab yang B. Ayo yang lain. Workplace Safety Regulation. Jadi ada peraturan tentang keselamatan kerja, keselamatan di tempat kerja. Ayo gimana kira-kira?
Gimana kira-kira? Siapa yang mau jawab? Oke, Tata jawab makin tinggi produktivitasnya. Oke, coba lanjut. Yang C. Oke, coba kita lihat ya. Nah, jadi benar ya, kalau yang public school untuk misalnya untuk sekolah menengah gitu misalnya. Nah, jadi peran pemerintahnya apa ya? Peran pemerintahnya adalah memberikan anggaran gitu, menganggarkan oh sekian-sekian pengeluaran yang digunakan untuk misalnya untuk dana BOS dan untuk budget-budget atau kepentingan-kepentingan lainnya gitu. Nah, public school yang ada ini kan eh, itu kan sebagai bentuk investasi jangka panjang ya. Kayak dalam beberapa tahun ke depan nanti SDM-nya makin berkualitas dan intervensi pemerintah ini itu akan meningkatkan outcome. Nah, yang B juga workplace safety regulation itu akan bikin kita apa? Bikin kita lebih safe gitu, lebih aman gitu. Kenapa? Karena ada standarisasi dari keselamatan kerjanya gitu. Nah, ini juga yang akan memberikan peningkatan pada outcome yang akan kita dapetin. Nah, terus yang ketiga itu adalah public highways. Nah, kira-kira coba Nadia, kalau yang public highways gimana? Jadi pemerintah itu memberikan subsidi pembangunan jalan raya untuk memudahkan masyarakat dan mobilitas penduduk. Oke, nah berarti kan sebenarnya nih sama aja ya, pemerintah tuh ngasih anggaran untuk bikin jalan raya umum gitu atau jalan raya gitu. Nah, dengan adanya jalan raya, kira-kira gimana caranya bisa membuat outcome atau misalnya output negara itu meningkat? Kira-kira gimana? Apanya kira-kira yang dipengaruhi oleh government intervention bikin jalan raya itu atau kebijakan pemerintah untuk bikin jalan raya yang pada akhirnya bikin outcome-nya itu improve atau meningkat.
Ya, jadi tuh ada yang jadi konsep ya. Jadi kalau misalnya public highways itu atau jalan raya itu, yang pertama tuh mobilitas kita tuh jadi lebih baik gitu. Jadi lebih bagus. Misalnya kalau kemana-mana tuh lebih dekat atau aksesnya lebih terjangkau gitu. Nah, selain itu juga berpengaruh nih di bagian distribusi. Kalau misalnya adanya government intervention yang bikin oke, jalan rayanya sekarang banyak, bagus gitu. Nah, otomatis tuh proses distribusi barang atau distribusi produksi barang-barang output itu akan jadi lebih mudah gitu, akan jadi lebih cepat, lebih murah, dan pada akhirnya akan meningkatkan outcome-nya. Tuh ya, kalau buat yang C. Nah, kalau buat yang D, coba Marsha deh boleh. Patent laws atau hak paten yang bikin which allow drug companies atau yang peraturan yang membolehkan perusahaan obat tuh untuk menetapkan harga yang lebih tinggi untuk obat-obatan yang life saving ini kayak yang menyelamatkan jiwa, artinya untuk obat-obatan yang lebih urgent gitu. Coba Marsha boleh. Karena pemerintah dalam mendapatkan bahan-bahan untuk membuat obat itu tuh juga nggak gampang, makanya dikasih harga yang mahal. Dan kalau dikasih harga yang mahal kan ini juga obat yang urgent, takutnya kalau dikasih harga yang murah nanti bakal disalahgunakan sama masyarakat. Oke, nah jadi kan government intervention-nya di situ artinya apa? Artinya pemerintah itu memberikan regulasi gitu. Intervensinya itu adalah dengan menetapkan kebijakan. Oh ya, nggak apa-apa kalau misalnya harga obat itu lebih tinggi, kalau misalnya obat itu misalnya untuk obat A, B, C, D, E gitu misalnya. Nah, di situ nanti yang pada akhirnya government intervention itu kenapa bisa improve the outcome? Nah, itu sebenarnya gini, orang-orang itu bakal bisa artinya sembuh gitu, sehat gitu. Kan antara orang sehat sama orang sakit itu kan produktivitasnya beda ya. Orang sakit itu pasti lebih kurang produktif daripada orang yang sehat gitu. Nah, kenapa? Karena makna produktivitas di ekonomi itu sendiri sebenarnya seberapa bisa sih satu orang itu menghasilkan produk atau barang dalam kurun waktu tertentu. Misalnya orang sakit mungkin dalam satu hari, let's say dia kerjaannya bikin, anggaplah penjahit baju gitu ya, kerja di pabrik tekstil ngejahit baju. Mungkin yang sakit itu sehari itu nggak nyampe satu potong baju bisa selesai sama dia. Tapi mungkin sama orang yang sehat itu dia bisa sampai 3, 4, 5 potong baju dalam sehari gitu. Nah itu hubungannya ke improve the outcome. Sampai sini ada mau ditanyain dulu? Cukup, Kak. Oke. Oke, ini ada principle of how the economy as a whole works. Jadi gimana sih ekonomi keseluruhan itu bekerja gitu. Nah, yang pertama itu mulai dari yang ada namanya standard of living depends on ability to produce goods and service. Jadi standar hidup negara itu tergantung sama seberapa kemampuan orang atau masyarakatnya untuk memproduksi barang dan jasa gitu. Jadi makin bagus kemampuan masyarakatnya untuk memproduksi barang dan jasa, berarti standar living negaranya itu makin tinggi. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa
eh, variasi atau beberapa bentuk living standard atau standar hidup di masing-masing negara gitu. Kenapa? Karena ya bisa aja mungkin negaranya itu sumber daya alamnya dikit. Contoh misalnya kayak Jepang, dia kan nggak punya resource, natural resource atau sumber daya alam yang sebagus Indonesia gitu. Tapi mereka itu standar hidupnya lebih tinggi. Mereka udah termasuk negara maju, sedangkan kita belum gitu. Nah itu kenapa? Ya tadi karena ability atau kemampuan masyarakatnya untuk memproduksi barang dan jasa itu lebih baik daripada kita gitu. Contohnya aja sesimpel kayak sepeda motor itu mobil yang banyak bikin itu mereka, tapi yang mengkonsumsi itu kita gitu. Nah, makanya mereka itu punya standar hidup yang tinggi. Kenapa? Karena tadi mereka bisa produktif gitu. Bahkan di sana itu kayak orang yang udah umurnya misalnya di atas 40, di atas 50 itu masih ya fine-fine aja bekerja gitu. Jadi umur nggak menurunkan produktivitas mereka bekerja gitu. Makanya mereka standar livingnya itu lebih tinggi. Nah, jadi sebenarnya kenapa penting? Karena sebenarnya yang menentukan standar living kita itu adalah produktivitas kita. Nah, balik lagi kayak yang udah aku bilang tadi, kalau di ekonomi produktivitas itu ditentukan dengan seberapa banyak good and service atau barang dan jasa yang diproduksi untuk satu orang labor gitu. Nah, sebenarnya productivity ini juga bergantung sama beberapa hal, nggak cuma dari diri kita sendiri aja sebagai pekerja, tapi dia bisa tergantung sama equipment atau peralatan-peralatan yang ada, skill atau keahlian yang kita punya, terus teknologi yang ada gitu. Jadi, apakah teknologi yang makin canggih itu bisa kita, misalnya kita kerja di perusahaan, perusahaan itu dia punya teknologi mesinnya itu yang lebih canggih gitu. Nah, tapi balik lagi, kalau kita bisa mengoperasikan mesin itu ya produktivitas kita bisa meningkat. Nah, tapi kalau kita nggak menyesuaikan diri untuk bisa bekerja sama dengan mesin itu ya mungkin produktivitas kita segitu-gitu aja atau bahkan menurun gitu. Nah, balik lagi. Jadi nggak produktivitas itu bukan cuman dari sisi kita apakah kita sehat, apakah kita kerjanya bagus atau enggak, tapi tergantung juga sama eh, alat dan peralatan yang kita pakai dalam kegiatan produksi. Nah, terus ada juga yang lain-lain. Contohnya kayak ada serikat kerja, terus ada persaingan antara tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, itu juga berpengaruh ke produktivitas. Nah, terus yang prinsip ke-9 itu ada yang namanya price rise when the government prints too much money atau yang biasa kita sebut dengan inflasi. Jadi itu kan sering mungkin kalian pernah dengar kayak kenapa sih pemerintah nggak nyetak uang aja terus uangnya dijadiin buat bayar utang ke negara lain gitu. Nah, sebenarnya nggak segampang itu. Kenapa? Karena ada yang namanya inflasi. Inflasi itu terjadi ketika pemerintah kebanyakan nyetak uang, akhirnya harga-harga meningkat gitu. Dan nilai uang itu nggak ada nilainya lagi gitu. Kenapa? Karena semua orang dengan gampangnya punya duit gitu. Karena duit itu udah banyak, udah bukan barang yang perlu effort lagi untuk ngedapetinnya. Akhirnya orang-orang semua punya. Misal aku punya duit, eh Marsha punya duit juga banyak gitu kan. Nah, misalnya Marsha ini awalnya pedagang beras gitu. Dia kan pedagang beras tuh untuk apa? Untuk dapat duit, untuk dapat keuntungan. Nah, ketika dia udah punya banyak duit, aku juga punya banyak duit, ya si Marsha tuh gak akan mau menjual berasnya ke aku. Kenapa? Karena untuk apa dia punya banyak duit kalau nggak ada beras yang bisa dia makan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngeprint kebanyakan uang tuh juga nggak baik sebenarnya. Jadi semakin banyak pemerintah itu nyetak uang, semakin cepat pemerintah itu nyetak uang, maka semakin besar tingkat inflasi yang akan dihasilkan. Sampai prinsipal ke-9, ada yang ditanya dulu nggak? Tidak. Tidak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke prinsipal yang terakhir.
Nah, kalau yang terakhir ini dia bilang, society face a short-term trade-off between inflation and unemployment. Artinya, society atau masyarakat itu menghadapi short-term trade-off atau trade-off jangka pendek antara inflasi dan unemployment. Artinya, ketika terjadi inflasi yang tinggi, itu unemployment akan rendah, pengangguran tuh akan rendah. Kenapa? Karena inflation tinggi, pengangguran itu akan terserap menjadi tenaga kerja. Tapi itu cuma berlaku di jangka pendek. Nah, kalau kita simpulin dari ke-10 prinsipal yang udah kita pelajarin tadi tuh, ada beberapa prinsip yang mempengaruhi keputusan seseorang. Dimulai dari yang pertama, trade-off yang dia hadapi. Yang kedua, ada yang namanya the cost of inaction is measured. Jadi kayak berapa biaya yang dia keluarin karena mengorbankan hal lain atau yang disebut dengan opportunity cost. Yang ketiga, rational people make decision atau bikin keputusan dengan mengcompare atau membandingkan antara marginal cost dan marginal benefitnya. Jadi orang-orang tuh bikin keputusan tuh ngelihat kalau keputusan A tuh tambahan biayanya berapa, tambahan manfaatnya berapa. Seandainya tambahan biayanya itu lebih besar dari tambahan manfaat, kira-kira orang akan ngambil keputusan itu nggak? Kira-kira gimana? Kalau tambahan biayanya lebih besar daripada tambahan manfaatnya. Orang akan mengambil keputusan itu nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia merasa nggak untung nih kalau ngambil keputusan ini. Tapi ketika terjadi sebaliknya, ketika marginal cost-nya itu lebih kecil daripada marginal benefit-nya, orang-orang tuh akan mengambil keputusan itu. Kenapa? Oh, karena benefit yang kita dapetin lebih gede daripada cost yang harus kita keluarin. Nah, yang berikutnya itu yang tadi. Orang itu bikin keputusan tergantung sama insentif yang dia hadapi. Itu tadi prinsipal atau prinsip-prinsip dalam making decision atau bikin keputusan. Nah, sekarang prinsip-prinsip dalam berinteraksi antar orang gitu. Yang pertama tadi, trade atau perdagangan bikin kedua belah pihak itu mutually beneficial, artinya bikin kedua pihak itu better off atau ngerasa lebih baik. Nah, market atau pasar itu biasanya good way atau cara yang baik untuk coordinating trade atau untuk mengkoordinasikan gimana berjalannya jual beli tadi. Terus government can potentially improve market outcome. Jadi kalau misalnya ada kegagalan pasar, ada ketidakseimbangan, ada ketimpangan, itu pemerintah yang punya kuasa untuk mengintervensi market atau pasar. Nah, terus yang berikutnya, the principle of the economy as a whole, or jadi kayak gimana sih secara keseluruhan ekonomi ini berjalan? Yang pertama tadi, produktivitas itu kunci utama untuk menentukan standar hidup. Nah, sedangkan pertumbuhan uang itu menentukan yang namanya inflasi. Dan masyarakat itu menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Tidak. Ada yang mau ditanyain dulu? Tidak. Ada nggak? Aman? Kalau aman boleh reaction. Aman atau enggak? Apa enggak aman? Apa ketiduran?
Aman. Oke. Aman Kak, aman. Ya, sebenarnya ini juga masih pengantar sih. Kan sebenarnya ini lebih ke kayak sharing gitu aja sih. Sebenarnya kan kalau di ekonomi itu enaknya adalah dia kan ilmu sosial yang bisa kalau dalam menjawab soal tuh bisa kita perkirakan atau kita bayangkan akan seperti apa kejadian yang dimaksud sama soal. Misal ketika harga naik, ketika ini substitusi sama ini, ketika pendapatan naik dan lain-lain itu kan bisa kita bayangkan atau pikirkan atau imajinasikan di dalam pikiran kita dan bisa kita bawa contohnya ke kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu fundamentalnya kayak tadi dan udah tahu gimana cara harusnya kita berpikir, nah itu kita akan dengan eh, lebih mudah menjawab soal-soal yang bakal keluar gitu. Yang paling jelas dari ekonomi itu adalah kalau orang berpikir like an economist atau kayak seorang ekonom, itu pasti dia akan berpikir dengan tiga, tiga step gitu. Bukan tiga step, tiga jenis gitu. Yang pertama, logikanya itu bisa diutarakan dalam bentuk verbal. Artinya kita bisa omongin nih pernyataan atau sesuatu yang kita yakini itu sesuai gitu. Nah, yang kedua, untuk membuktikan logika verbal tadi itu biasanya itu dijelaskan dengan grafik gitu. Jadi misal nih kalau kalian bikin grafik permintaan, oh dari situ tuh kelihatan ketika P naik, Q-nya itu gimana dan segala macamnya. Nah, itu kan verbal yang dijelaskan dengan sebuah gambar. Makanya ada yang namanya grafik. Nah, selain itu di ekonomi juga bisa dijelaskan lewat matematisnya atau lewat matematika, lewat hitung-hitungannya. Nah, tiga cara itulah biasanya yang keluar dalam bentuk soal. Jadi ada soal itu yang nanya kayak berupa verbalnya. Misal, ketika suatu barang bersifat inelastis, harganya naik sekian persen, jumlah barang yang diminta tuh gimana gitu. Nah, itu kan verbalnya yang ditanya ya. Nah, ada juga pertanyaan di soal, nanti tuh yang bilang kayak, perhatikan grafik di bawah ini. Coba tunjukin mana yang dimaksud dengan profit. Mana sisi atau mana bidang yang menunjukkan profit gitu. Nah, itu secara grafisnya. Yang ketiga, secara matematisnya, nanti itu biasanya dikasih tahu gini. Kita punya total utility dari mengkonsumsi sesuatu atau total kepuasan dari mengkonsumsi sesuatu itu fungsinya misalnya X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau harga barang X sekian, harga barang Y sekian, berapa sih X dan Y yang harus kita konsumsi supaya kita mendapatkan kepuasan yang maksimal gitu. Nah, itu salah satu bentuk soal matematis. Jadi soal-soal yang akan ditanya tuh pasti seputar tiga itu gitu. Jadi kalian harus menguasai itu. Apalagi yang bagian sebenarnya tuh yang agak struggle biasanya di grafik itu menggambar dengan benarnya. Mungkin kita tahu bentuk demand gimana, bentuk supply gimana, kurva PPS gimana. Tapi biasanya kita salah, harusnya AC itu dipotong di titik minimum, tapi kita motongnya nggak di titik minimum dalam grafik. Nah, itu udah salah. Atau misalnya di hitungan, oh kita tahu nih fungsi permintaan itu harusnya gimana, tapi pas disuruh ngitung sendiri, disuruh cari sendiri, kita bingung mana ya yang harus dimasukin gitu. Makanya kalian harus buat hitungannya, rajin-rajin latihan grafiknya, sama verbalnya harus benar gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di ekonomi itu biasanya juga sebenarnya, kenapa sih ilmu ekonomi itu dibilangnya sains gitu kan? Sebenarnya emang sains, karena ada sesuatu hal yang bisa kita buktikan di situ gitu. Dan tapi dia nggak cuma sains doang, tapi dia ada sisi sosialnya yang bikin kita tuh, oh dari ilmu yang kita punya, dari sains yang ada tuh, gimana sih implementasinya gitu? Apa sih hubungannya ke kebijakan? Apa kebijakan yang bisa kita bikin dari sains yang udah kita ketahui tadi gitu? Makanya untuk mensimplifikasi sains itu atau untuk menyederhanakannya, biasanya tuh ada yang namanya asumsi. Contoh kalian sering dengar asumsi ceteris paribus. Coba Aurelia, ceteris paribus itu apa?
Coba Aurelia. Kira-kira ceteris paribus itu apa makna dari asumsi itu? Suatu asumsi yang tidak berubah atau konstan. Oke, asumsi yang tidak berubah atau konstan. Kalau menurut Nadia? Ceteris paribus itu berarti dalam keadaan yang sama, kondisi sebuah asumsi klasik saat faktor-faktor lain selain faktor yang diperhatikan itu dianggap tidak berubah. Oke, benar ya. Jadi, misal nih gini, ketika kita menganalisis pengaruh kenaikan harga terhadap permintaan barang. Nah, kita kan biasanya di ujungnya sering bilang nih, ketika harga naik berarti permintaan tuh gimana? Nah, di ujungnya kita bikin kayak asumsi ceteris paribus atau ceteris paribus saja. Nah, itu untuk menyatakan kalau dari analisis kita itu yang kita maksud atau yang kita anggap berubah itu cuman satu komponen aja, yaitu harga gitu. Komponen lain selain harga itu dianggap tetap. Nah, itu ya ceteris paribus. Nah, itu untuk mensimplifikasi. Kenapa? Karena kalau kita nggak pakai kata ceteris paribus, itu bisa aja ternyata tuh di waktu yang bersamaan yang kita maksud itu, yang berubah itu bukan cuma harga. Bisa aja mungkin yang berubah selera masyarakat juga. Bisa aja mungkin yang berubah cara promosinya atau apa pendapatan masyarakat gitu. Nah, tapi dengan mengasumsikan ceteris paribus, berarti kita menegaskan kalau yang kita lihat analisisnya itu cuma dari satu faktor itu aja. Nah, itu untuk mensimplifikasi atau untuk menyederhanakan. Oke. Nah, terus kita di ekonomi itu juga belajar yang namanya model. Bentar ya. Nah, kita belajar yang namanya model. Model ini untuk apa? Model ini sebenarnya untuk merepresentasikan apa yang sebenarnya dalam realita itu lebih kompleks. Tuh. Jadi hal-hal kan namanya ilmu sosial ya. Ilmunya itu banyak hal yang mempengaruhinya. Nah, untuk mempermudah studi atau analisis kasus kita itu biasanya diberikan asumsi. Makanya kalian kalau misalnya ketemu soal esai yang disuruh menjelaskan sesuatu, nah di situ tuh kalian sebaiknya itu pakai asumsi gitu. Misal kalian bilang, oh ketika harga naik, barang yang diminta misalnya turun gitu, atau permintaannya turun. Nah, itu kalian harus menjelaskan asumsinya ceteris paribus gitu, supaya apa? Supaya, oh benar gitu. Dengan hasil yang kayak gitu, kalian itu cuman menganalisis satu faktor aja gitu. Atau misalnya, asumsi misalnya kalau kalian hitung sesuatu, misalnya berapa sih profit maksimumnya, berapa sih total profit yang didapat, ya itu kan biasanya di soal masuk tuh bilang kayak gini, dengan asumsi pasar yang dimaksud adalah pasar persaingan sempurna misalnya kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin 8 menit terakhir kita open question aja kali ya. Kalian boleh nanya apa yang mau kalian tanyain. Boleh seputar materi atau di luar materi yang berkaitan sama Olim misalnya yang pengen kalian tahu. Kapan belajar akuntansinya? Kenapa? Sorry. Materi akuntansinya kapan, Kak? Nah, sebenarnya tuh
makin ke sini itu kan sebenarnya kalau kalian persiapan buat OSK itu kan pada akhirnya kalian tuh dipersiapkan untuk untuk internasional kan. Sebenarnya di internasional itu materi akuntansi itu nggak ada. Materi akuntansi di internasional itu nggak ada karena ekonomi sama akuntansi itu sebenarnya dua hal yang berbeda gitu. Makanya makin kesini itu kan sebenarnya OSK, OSP, OSN itu kan silabus yang dibuat itu mengacu ke silabus internasional kan. Nah karena internasional itu akuntansinya nggak ada, makin kesini itu justru akuntansinya itu makin lama makin dikurangin gitu, nggak yang terlalu ekspor kayak di tahun-tahun sebelumnya. Cuman kalian harus mempersiapkan yang namanya financial literasinya, materi financial literasi gitu. Karena nanti itu bakal masuk jadi materi-materi di OSK, OSP, OSN karena di internasional itu financial literasi itu ada subtesnya sendiri gitu. Jadi kalau akuntansi sekarang tuh kayak yang terlalu parah banget kayak dulu gitu loh materinya, tapi masih ada gitu. Dan kalau belajar olim itu biasanya step by step dulu kan, dari mikro dulu biasanya, selesai mikro nanti makro, dari pengantar dulu dan pengantar dulu biar kalian tahu substansi kalian belajar ekonomi itu sebenarnya buat apa. Terus nanti baru ke mikro, dari mikro baru ke makro, habis makro biasanya baru akuntansi gitu sih. Jadi biasanya akuntansi itu yang terakhir. Tidak, makasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada yang nanya nih di kolom chat. Asumsi yang dinyatakan satelit paribus itu terkait sama semua pasar, mulai dari persaingan sempurna, oligopoli, monopoli, dan monopolistik. Sebenarnya tuh dia tuh nggak men-state atau nggak ngasih tahu sih, misalnya kayak oh satelit paribus itu digunakan untuk pasar ini tuh nggak kayak gitu, tapi lebih ke kayak kalau misalnya kita mencari tahu hubungan oh faktor harga tuh berpengaruh gimana sih ke permintaan gitu misalnya. Asumsi ceteris paribus ini itu sebenarnya buat ngasih tahu kalau oh ternyata faktor yang kita lihat itu benar-benar pure cuman faktor harga. Faktor selain harga tuh kita anggap tetap. Contoh selera masyarakatnya kita anggap tetap, jumlah penduduknya kita anggap tetap, barang substitusinya itu kita anggap tetap harganya gitu. Jadi satu-satunya yang kita lihat adalah faktor harga barang itu sendiri gitu. Jadi itu sebenarnya kayak buat memperkuat argumen kita kalau emang cuma satu faktor itu aja yang kita lihat gitu, faktor lainnya itu kita anggap konstan gitu sih. Jadi lebih ke kayak penggunaannya tuh untuk itu gitu, nggak spesifik ke materi tertentu aja sebenarnya. Marginal secara spesifik, ada yang nanya marginal secara spesifik. Marginal itu sebenarnya tambahan, arti dari marginal itu sebenarnya tambahan. Nah, tapi balik lagi, kan biasanya tuh marginal tuh ada banyak ya. Contohnya ada marginal cost, berarti tambahan, namanya cost berarti biaya kan. Nah, marginal cost tuh berarti tambahan biaya seandainya memproduksi satu unit barang lebih banyak atau menambah produksi sebanyak satu unit barang. Nah, itu namanya marginal cost. Kalau marginal revenue, revenue artinya pendapatan. Berarti marginal revenue tambahan pendapatan yang kita dapat seandainya memproduksi atau menjual satu unit barang lebih banyak gitu. Jadi biasanya tuh per satu unit gitu. Kalau dari 9 dari outputnya 9 unit ke 10 unit, berapa sih revenue yang kita dapat? Nah, itu namanya marginal revenue. Dari 8 unit ke 9 unit, berapa sih cost yang harus bertambah? Nah, itu namanya marginal cost. Itu biasanya. Jadi marginal itu biasanya tambahan dari satu unit tambahan barang gitu. Misalnya dari unit ke-8 ke unit ke-9, unit ke-9 ke unit ke-10, 10 ke 11 gitu. Udah jelas belum? Ada yang mau ditanya lagi?
Kak mau tanya lagi. Kak mau tanya lagi. Apa kenapa? Mau tanya lagi. Boleh, tanya aja. Jadi biaya pulang itu diambil dari biaya yang paling besar apa biaya yang nggak diambil itu semuanya ditambah? Nah, kalau biaya peluang itu sebenarnya tergantung. Misal nih kalian karena kuliah misalnya mengorbankan dua hal. Misal mengorbankan kerja di Indomaret misalnya dengan gaji 4 juta. Atau misalnya buka usaha kue dengan pendapatan 5 juta per bulan gitu misalnya. Nah, antara yang 4 juta kerja di Indomaret sama yang 5 juta buka toko kue, itu menurut kalian bisa dikerjain secara bersamaan langsung nggak dua-duanya? Enggak. Enggak, berarti tuh opportunity cost-nya ambil yang paling besar. Berarti antara kue sama Alfamart tadi lebih besar omset kalau kalian gaji kalau misalnya kalian buka toko kue gitu 5 juta gitu. Nah, berarti 5 juta opportunity cost-nya. Tapi kalau seandainya dia bisa dikerjakan dalam satu waktu yang bersamaan, contoh misalnya kalian kerja di toko kue plus bisa jadi reseller all shop gitu misalnya. Nah, itu kan asumsinya kedua itu kan bisa dikerjakan secara bersamaan gitu kan. Nah, berarti ditambahin opportunity cost-nya. Jadi kayak bener-bener opportunity cost yang nggak kalian ambil gitu. Kalau misalnya yang antara kerja di toko kue sama di Alfamart itu kan dua hal yang emang harus kalau kalian pilih pun kalian cuma bisa milih salah satunya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya antara kue sama reseller, kalau disuruh pilih, ya bisa kalian dua-duanya nggak harus milih gitu. Jadi dua itu bisa kalian kerjain sekalian. Nah, ketika kalian nggak milih itu, berarti kalian langsung kehilangan keduanya gitu. Gitu ya, jadi tergantung. Makanya baca baik-baik soalnya. Apakah pilihan itu bisa dikerjakan dalam satu waktu yang bersamaan, atau pilihan yang nggak kita ambil itu emang harus kita pilih salah satunya gitu. Oke Kak, makasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita cukupkan ya sampai di sini aja pertemuan kali ini. Makasih buat kalian udah nyempatin waktunya. Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum. Semangat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Kak.